Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tema ceramah kita kali ini adalah inilah obat bagi jiwa yang hampa dan kering. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah halaman 21, Syekh Abi Bakar Syatta menjelaskan, tidaklah seseorang memperoleh kebaikan yang segera maupun yang akan datang kecuali dengan takwa. Dan tidaklah seseorang dapat menolak kejahatan yang segera maupun yang akan datang, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecuali dengan takwa. Dan takwa adalah wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Maka penting bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dengan takwa kita dapat berharap kebaikan dan tertolaknya keburukan di dunia dan di akhirat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam Islam, jiwa dan ruh adalah satu istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada tubuh manusia. Jiwa juga merupakan sumber dari pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Di dalam diri kita terdapat perang yang tak terlihat, perang antara jiwa yang ingin bebas dan hati yang ingin taat. Perang antara keinginan yang tak terkendali dan kesadaran yang ingin mengendalikan. Karena hal tersebut, sebagai orang beriman kita harus menyadari bahwa jiwa yang beruntung adalah jiwa yang tenang, yang ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan atau penciptamu dengan rela senang dan disenanginya. Masuklah ke dalam tempat hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Menundukkan dan menenangkan jiwa agar tenang, bahagia, ridho, dan diridhoi bukanlah perkara mudah. Hal ini memerlukan kesadaran, kesabaran, dan keteguhan. Hal ini juga memerlukan kita untuk memahami diri sendiri, untuk mengenali keinginan dan kelemahan kita. Namun, ketika kita berhasil menundukkan jiwa kita,
kita akan merasakan kedamaian yang tak terkira. Kita akan merasakan kebebasan yang sebenarnya, kebebasan dari belenggu keinginan dan kelemahan kita sendiri. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, jiwa yang tenang adalah kunci kebahagiaan. Namun, dalam kehidupan yang terasa cepat dan penuh tekanan ini, jiwa kita sering terganggu oleh stres, kecemasan, dan kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan masih ada yang terbelenggu dengan kilasan masa lalu yang tidak baik. Maka kita perlu mengatur pola kehidupan kita, khususnya pola pikir kita. Ada kiat-kiat yang perlu kita perhatikan bersama untuk menenangkan jiwa kita. Yang pertama adalah dengan bersyukur. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang merasakan dari dalam hati. Ketika kita bersyukur, kita dapat melihat keindahan dalam setiap kesulitan. Kita dapat menemukan hikmah dalam setiap kesalahan, dan kita dapat merasakan kedamaian dalam setiap tantangan. Dalam kehidupan yang serba dipenuhi gengsi seperti saat ini, bersyukur adalah obat yang sangat efektif untuk menenangkan jiwa. Dengan bersyukur, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam kitab tafsir Lataiful Isyarat jilid 2 halaman 241, Imam Al-Qushairi menampilkan sebagian pendapat ulama tentang ayat tersebut. Dan dikatakan oleh Allah, jika kamu bersyukur atas apa yang kami tampilkan dalam batinmu, kami akan menambahkanmu dengan apa yang kami kenakan sebagai penjagaan pada lahirmu. Pendapat ini bisa kita artikan bahwa batin atau bisa dibahasakan jiwa yang menerima dan menyadari terhadap setiap anugerah akan mendapatkan penjagaan secara jelas terhadap ketenangan dan rasa kebahagia secara zohir. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, kedua, ketenangan jiwa bisa didapatkan dengan tafakur dalam arti berpikir positif. Berpikir positif bukan hanya tentang mengabaikan masalah, tapi tentang menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih optimis dan percaya diri. Kehidupan modern seringkali membuat kita merasa seperti sedang berada di tengah badai. Tekanan stres dan kecemasan dapat membuat kita merasa kehilangan kendali. Maka dengan berpikir positif dan optimis bisa menjadi kunci ketenangan jiwa dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi. Dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din halaman 17, Imam Mawardi meriwayatkan satu hadis Nabi tentang betapa hebatnya pengaruh berpikir. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat diperoleh seseorang seperti akal yang membimbing pemiliknya menuju petunjuk atau menjauhkannya dari kesesatan. Sabda baginda Nabi ini menekankan pentingnya akal berpikir dalam membimbing seseorang menuju jalan yang benar dan menjauhkannya dari kesalahan. Akal yang sehat dan bijak dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu kita bisa berharap memiliki jiwa yang tenang. Baik, itu saja saya. Terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah kan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.